Inilah makna fana itu. Fana itu fanakan wujudmu ke dalam wujudnya Allah. Fanakan sifatmu ke dalam sifatnya Allah. Nah, lihat Bapak Ibu. Ya, fanakan. Fana ini apa artinya Bapak Ibu? Tanya dulu. Nah, hilangkan, leburkan, hancurkan, hapuskan. Nah, ya. Apa yang dihapuskan, apa yang harus dileburkan, apa yang harus dimatikan. Nah, yang harus difanakan itu adalah wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Fanakanlah wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Maksudnya, ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini tiada, ya Allah. Tuh. Itu yang mesti dipahami ini ya. Yang wujud itu hanya Engkau ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Itulah maksudnya fanakan wujudmu ke dalam wujudnya Allah, sehingga nyatalah Allah yang wujud semata-mata. Yang kedua, fanakan sami'mu ke dalam sami'nya Allah. Fanakan pendengaranmu ke dalam sami'nya Allah. Maksudnya ya Allah, yang sami' itu hanya Engkau ya Allah. Yang mendengar itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini tuli ya Allah. Itu maksudnya tuh. Nah, yang ketiga, fanakan basormu ke dalam basornya Allah. Itu maksudnya yang basor itu hanya Engkau ya Allah. Yang melihat itu hanya Engkau semata-mata ya Allah. Aku ini buta ya Allah. Kemudian fanakan ya kalamnya kita. Nah, kalamnya kita ke dalam kalamnya Allah. Nah, maksudnya yang kalam itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini bisu ya Allah. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang keempat, fanakan ilmunya kita ke dalam ilmunya Allah. Apa maksudnya fanakan ilmu kita ke dalam ilmunya Allah? Yang tahu itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini bodoh ya Allah. Nah, fanakan ya kudratmu ke dalam kudratnya Allah. Apa maksudnya itu? Yang kuasa itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini lemah ya Allah. Nah, kemudian fanakan irodatmu ke dalam irodatnya Allah. Apa maksudnya itu? Yang berkehendak itu hanya Engkau ya Allah semata-mata. Aku ini papa ya Allah. Nah, yang terakhir, fanakan hidupmu ke dalam hayatnya Allah. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Yang hidup itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini mati ya Allah. Kalau kita fanakan wujud kita, sudah kita fanakan penglihatan dan pendengaran kita, pertanyaannya, siapa yang sebenar-benar wujud? Yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Inilah maksudnya dengan bahasa kias, kesempurnaan tiada adalah ada. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, maka yang sebenar ada itu ya Allah. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kalaulah kesempurnaan tuli adalah mendengar, siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Terus ke bawah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, lalu siapa yang sebenar hidup? Yang sebenar hidup itu adalah Allah. Maka nampaklah wujud Allah itu pada insan ini. Ini melihatnya. Ini insan ini Bapak Ibu, kita buat di sini. Inilah yang disebut namanya wujud Allah yang nyata pada insan. Kalaulah ini wujudnya Allah yang nyata pada insan, sebutannya
maka basirnya kemana memandangnya pada insan? Basirnya Allah kemana memandangnya pada insan? Pada incik mata wah. Sami'nya kemana memandangnya pada insan? Telinga wah. Kalamnya kemana memandangnya pada insan? Muncungnya. Ilmunya kemana memandangnya pada insan? Pada akalnya. Irodat itu kemana memandangnya pada insan? Itulah pada hati itu. Kudratnya kemana memandang pada insan? Itu yang pada kaki itu. Hayat itu kemana memandang pada insan? Itu yang pada nafas tuh, yang keluar masuknya. Maka inilah disebut namanya wujudullah dan ainullah. Jadi kalau ini adalah wujudullah dan ainullah, nyatanya Allah, maka nyatanya Allah inilah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Nih, insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah yang telah mengenal akan Allah sebagai rahasia dirinya. Jadi dikatakan insan kamil mukamil adalah orang yang telah mengenal Allah zahir dan batin sempurna pada dirinya. Itu yang disebut namanya insan kamil mukamil atau insan paripurna itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mengenali akan rahasia hakikat sejati diri kita adalah Allah, maka bawalah diri Allah. Bawa diri Allah itu maksudnya dialah yang memandang, dialah yang mendengar. Bahasa ringannya, mendengarlah dengan sami'nya. Itu bahasanya tuh. Melihatlah dengan basirnya. Hiduplah dengan hayatnya. Kalaulah kita melihat dengan basirnya, mendengar dengan sami'nya, berkata dengan kalamnya, itulah orang yang membawa diri Tuhan. Apa makna membawa diri Tuhan? Makna membawa diri Tuhan itu pada saat diri kita sudah hapus, maka ketika itulah diri Tuhan yang ada. Kalau diri Tuhan yang ada, Dia yang melihat, Dia yang bergerak, Dia yang diam, Dia segala-galanya itu. Namun sempurnanya Dia segala-galanya itu yang disebut namanya insan. Maka matinya Bapak Ibu tidak akan dihisap di situ, tidak akan ditanya. Kenapa tidak dihisap? Kenapa tidak ditanya? Karena Allah sudah katakan, siapa yang datang membawa diriku, itu adalah urusanku. Tidak akan aku tanya tuh. Tidak aku hisap itu. Tak mungkin Allah akan menghisap dan menanya akan dirinya sendiri. Karena dirinya semata-mata yang ada. Bawalah diri Allah itu kemana-mana sampai habisnya usia umur ini. Jangan ada kesadaran dan keakuan diri kita ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada lagi kesadaran diri, berarti yang ada kesadaran siapa? Yang ada itu hanyalah kesadaran Allah. Allah lah yang sadar bahwa dirinya itu adalah Tuhan, namanya Allah. Innani anallah, la ilaha illah ana. Maka jagalah diri Tuhan itu. Kalaulah diri Tuhan itu telah nyata, yang disebut namanya insan, jagalah diri ini. Menjaga diri sudah sama menjaga diri Tuhan. Sayang kepada diri sudah sama sayang kepada Tuhan. Zolim kepada diri sudah sama zolim kepada Tuhan. Berbuat jahat kepada diri sudah sama berbuat jahat kepada Tuhan. Kenapa? Karena diri kita ini wujud nyatanya diri Tuhan itu. Disitulah maknanya, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, sama artinya berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik pada diri sendiri, sama artinya berbuat baik kepada Allah. Karena Allah itulah wujud nyatanya diri sendiri ini. Berbuat jahat kepada saudara kita, sama artinya kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Berbuat jahat pada diri sendiri, sama artinya berbuat jahat kepada Allah. Karena Allah itulah wujud diri sendiri ini. Itulah maknanya, peliharalah Allah.
jagalah Allah. Allah pasti pelihara dan jaga akan diri kita. Kalau Ustaz menggunakan bahasa jagalah Allah, peliharalah Allah, apakah Allah itu lemah? Tidak. Itu maksudnya. Sadari sesadar-sadarnya bahwa yang ada dan yang wujud itu hanya Allah. Disitulah maksudnya. Jangan sampai terpandang ada diri yang lain selain Allah. Itulah makna jaga itu. Jangan bergesernya hati. Jangan berpalingnya itikad diri. Kalau bergesernya pandangan hati, bergesernya itikad hati, berarti kita tidak mampu menjaga akan rahasia Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri itu. Ada paham kita Bapak Ibu, udah kenal kita bahwa Allah yang kita cari selama ini itu adalah diri sendiri. Maka disitulah Nabi memberi suatu kunci supaya tidak muncul namanya fitnah. Supaya nanti orang jangan menuduh Bapak Ibu mengaku Tuhan. Supaya orang tidak menuduh kita ini mengaku Tuhan atau menjadi Tuhan. Maka apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Wa man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah. Wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah kenal Allah, memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang hayat, Allah cuma yang sama basar, Allah cuma yang kalam, ilmu kuda iradat dan hayat. Fahuwallah, maka yang wujud itu memang Allah lah tuh. Yang hayat itu memang Allah. Yang sama basar kalam itu adalah Allah. Kalau Allah yang benar-benar wujud, yang hayat itu, kala lisanahu. Ketika itulah kelulah lidah tadi itu. Jangan diuraikan juga lagi, jangan disebut-sebut juga lagi Allah tuh. Artinya, jangan dikatakan Allah itu adalah kita, jangan disebut kita itu adalah Allah. Maksudnya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Rahasiakan diri Allah pada diri masing-masing. Allah katakanlah Allah, manusia katakanlah manusia. Walaupun pandangan zahir adalah manusia, namun pandangan hati adalah Allah. Itulah kita bungkus isi itu dengan kulit. Kalau kita ingin tahu isinya, buka kulitnya. Inilah orang yang pandai membaca tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Bahwa di balik kulit ada isi. Zahirnya manusia, batinnya itu adalah Allah. Udah. Ini pahamnya. Supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu. Maka pandangan zahir nampak manusianya, pandangan batin tampak Allahnya. Begitu cara menyikapinya. Supaya kita tidak tertipu memandang bentuk dan rupa. Contoh lain Bapak Ibu. Kalau nasi, ya kalau beras sudah jadi lontong Bapak Ibu, jangan dicari juga beras itu. Karena dia sudah nyata pada Kalaulah beras itu sudah nyata pada lontong, maka lontong tak boleh mengatakan dirinya beras. Paham Bapak Ibu tuh? Kalaulah beras itu sudah nyata pada lontong, maka lontong tak boleh mengatakan dirinya beras. Beras katakanlah beras, lontong katakanlah lontong. Itu arif dan bijaknya. Namun, walaupun kita katakan adalah lontong, sebenarnya lontong yang kita katakan itu wujud nyatanya beras itu. Itu yang sebenarnya. Kalau beras sudah jadi nasi, nasi tidak boleh mengatakan dirinya beras. Paham itu? Oleh karena itu, rahasiakanlah wujud beras itu pada nasi. Walaupun nasi tidak kita sebut namanya dengan beras, tapi hati Bapak Ibu sudah mampu memandang bahwa nasi itu tiada lain, itulah wujud nyatanya beras itu. Kalau kita sudah mengenal Allah, bahwa diri inilah wujud nyatanya diri Allah, maka sembunyikan, rahasiakanlah wujud Allah itu pada insan. Walaupun kita sembunyikan, kita rahasiakan diri Allah itu pada insan, namun Bapak Ibu udah paham bahwa insan itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa Allah itu. Begitu arifnya kita tuh. Tidak jatuh kita kepada kesyirikan lagi.
Makanya orang yang makrifat, yang sudah benar-benar makrifat dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan pengakuan dirinya. Kala lisanu, jaga kalam ini, hati-hati. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah benar-benar beriman kepada Allah, maksudnya siapa yang telah benar-benar mengenal, berjumpa dan menyaksikan Allah, maka hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak bisa hendaklah diam. Sebab apa? Katanya itu adalah kata kodim itu kata kun itu adalah kata jadi. Hati-hati kita. Ada namanya kasab lisan, ada namanya kasab penglihatan, ada namanya kasab pendengaran, ada namanya kasab hati. Kalau kita bilang jatuh, itu terjadi itu, tinggal menjalani aja tuh. Misalnya cucu bapak ibu main lilin, jangan nanti terbakar, betul-betul terbakar itu. Kenapa terbakar itu udah kodim, dia tinggal menjalani terbakar. Jangan main pisau, nanti luka. Menjalani aja tuh, karena dia dah zahirkan. Inilah pesan Rasul. Berkatalah yang baik. Makanya ketika kita berkata yang baik, setiap kata yang baik itu adalah kodim. Itulah kun. Ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak dan menantu kita kepada hal yang baik. Maka setiap ajakan itu adalah kata kodim. Kata kodim itu adalah kata kun itu adalah kata jadi di situ. Ini rahasianya. Sehingga orang yang mengenal Allah, orang yang sudah ma'rifatullah itu, orangnya selalu baik. Karena dia menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya menjadi rahmatan fil alamin? Karena yang terpandang itu Allah. Jadi orang ma'rifat tak terpandang lagi namanya makhluk. Yang terpandang itu Allah nyata pada makhluk. Tapi orang yang duduk di makom syariat tak terpandang baginya Allah. Yang terpandang itu hanya makhluk. Makhluk ya makhluk, Allah ya Allah. Ya. Padahal dia nggak sadar bahwa makhluk itulah nyatanya Allah. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur Muhammad itu yang jadi Nur Muhammad. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Subhanalladzi khalaqal asya' fahuwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang nyata pada sesuatu itu. Maha suci Allah ya, dari segala sesuatu, padahal yang menciptakan segala sesuatu itu, itulah dia sebenar-benarnya. Ini bahasa kias saja. Makanya Ustaz katakan, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan insan itu jadi insan, yaitu Allah lah. Maka Allah sudah bertajalli, namanya Muhammad, namanya Adam, namanya insan, namanya alam dan namanya sesuatu. Karena tidak ada di yang lain selain daripada Allah. Makanya tauhid yang Ustaz ajarkan ini adalah tauhid murni. Tauhid murni itu memang tidak terpandang lagi yang lain selain daripada Allah. Tetapi Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu mengaku Tuhan. Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu menjadi Tuhan. Ustaz tidak pernah menyuruh Bapak Ibu merampok hak Tuhan. Yang Ustaz suruh Bapak Ibu kenali Allah. Allah lah yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri. Dan sadarilah bahwa diri kita tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Jadi kita belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu ma'rifat bukan mengaku-ngaku Allah, apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Tidak ada pengakuan Bapak Ibu. Disitulah letaknya. Orang ma'rifat itu diam. Kan ada orang mengatakan tuh, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu. Allah tidak berbentuk dan Allah tidak berupa. Ketika dia berkata seperti itu, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Berarti dalam pikiran dan hatinya telah ada dua wujud. Kenapa?
Karena di dalam hatinya itu ada Allah, ada sesuatu. Padahal sesuatu tidak pernah ada. Kalau sesuatu itu ada, maka sesuatu itulah bentuk lain daripada rupa diri Allah tuh. Itu maksudnya. Sekalian alam ini bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah sebenarnya dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku. Maka disebutlah alam ini rahasia Allah. Kenapa disebut alam ini rahasia Allah? Karena alam inilah disebut cermin Allah. Tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Namun kesempurnaan rahasia Allah pada alam. Sempurnalah sebutannya pada insan. Insan itulah nama ke-100 daripada rahasia diri Allah itu. Nah, kalau Bapak Ibu payah mencari nama Allah yang ke-100, nama yang ke-100 itu yang disebut namanya insan. Sekarang insan itu nama Allah yang ke-100 daripada rahasia Tuhan. Bernama dia Daniel. Daniel itulah nama ke-101 daripada rahasia Allah yang nyata pada insan. Makanya kalau iblis tahu dia akan rahasia dirinya, pensiun dini itu dah. Iya pensiun, dia nggak mau jadi iblis lagi itu. Ya, kenapa? Karena dia tahu siapa rahasia dirinya yang sebenarnya. Beginilah cara kita memahami. Supaya kita sadar sesadar-sadarnya, rupanya kita ini nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau kita ini nggak pernah ada, yang ada hanya Allah, siapa diri kita ini? Diri kita ini nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Yakini itu Bapak Ibu. Ya, Ustadz tidak bisa memberi Bapak Ibu keyakinan, karena keyakinan itu adalah anugerah Allah. Ustadz hanya menghantarkan ilmunya. Ya, yang memberi paham itu adalah Allah. Makanya Allah bilang, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hatimu cinta dengan keimanan, lalu Allah pula lah yang menghidupkan dan menanamkan keimanan itu selalu hadir, tersimpan dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Rupanya kita kenal Allah karena Allah, Bapak Ibu. Kita bisa kenal Allah itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa kenal Allah. Ya. Disitulah Nabi mengatakan, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Allah. Aku bisa melihat Allah. Aku bisa bertatap wajah dengan Allah. Itu karena Allah. Makna yang sebenarnya tidak ada satupun manusia yang bisa mengenal Tuhan. Walaupun kita habiskan usia umur kita untuk mencari Tuhan, kalau Allah tidak pingin, Allah tidak nondak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka sia-sialah perjalanan pencarian kita menemui Tuhan itu. Itulah maksudnya pamayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, beruntunglah dia. Siapa yang aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, maka dialah termasuk orang pilihan. Jadi Allah sebenarnya yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Rupanya Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang pilihan nih. Orang pilihan. Bukti orang pilihan, Allah tarik rohani Bapak Ibu untuk bisa hadir di sini. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah akan memilih orang-orang yang dia pilih untuk sebagai kekasihnya. Itu rahasianya. Maka Allah ingin mencari siapa kekasihnya yang pantas dan layak untuk dijadikan sebagai walinya. Yang pantas menjadi kekasihnya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah itu wajar, itu biasa. Tapi sangat luar biasa apabila Allah memilih kita untuk diangkat dan dijadikannya sebagai wali dan kekasihnya, Bapak Ibu. Bahasa kiasnya, kalau pisau mencari sarung biasa tuh, tapi kalau sarung yang mencari pisau, itu yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah itu biasa, tapi kalau Allah memilih kita untuk menjadi hamba dan kekasihnya, itu sangat luar biasa. Ini yang Ustaz bilang tadi, bahwa Bapak Ibu ini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah bukakan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih. Disinilah hidup kita itu senantiasa menjadi rahmatan bil alamin dan rahmatan lil alamin. Mati nanti Bapak Ibu, mati kita tidak akan membangkai dia. Bagaimana memahaminya?
Makanya Allah dah katakan, hal yastawil lazina wal lazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak Bapak Ibu? Samakah orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah? Samakah orang yang mengenal diri dengan tidak mengenal diri? Tidak sama. Kalau tidak sama, maka matinya orang makrifat tidak akan pernah sama dengan matinya orang yang tidak makrifat. Kalau sama aja, orang makrifat matinya membangkai, orang tidak makrifat matinya membangkai, tidak ada gunanya kita belajar ilmu ini. Nah, lihat pemahamannya. Ya. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau orang itu duduk pada makom syariat, kalau dia mati, matinya itu membangkai, membusuk Bapak Ibu. Ya, ini yang selalu dipahaminya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ayatnya benar tuh. Tapi yang lucunya datang daripada Allah benar, kembalinya kepada tanah. Itu tuh. Hancur di situ. Ya. Nah, letak hancurnya dia kembalinya ke tanah itu membangkai itu. Bagaimana matinya orang thariqat? Orang thariqat itu matinya tidak membangkai. Cuma menyusut, mengering badannya, tapi tidak jadi jenglot dia. Kayak ikan salai itu, ikan pala itu, menyusut, mengering. Ya, mengecil badannya, tapi tidak jadi jenglot dia. Kalau orang hakikat matinya itu tidak membusuk dan tidak mengering, tapi itu adalah utuh dan harum lunak badannya. Harum Bapak Ibu, utuh dia. Utuh, tidak membusuk, tidak membangkai, dan tidak mengering dia. Kain-kain kafannya pun tidak hancur dia. Nah, kalau orang makrifat matinya, ibarat burung di dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya pun lesak, yaitu lenyap.